Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak dan ibu-ibu majelis yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, nasykurullah, ya, kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat demi nikmat kita rasakan di dalam setiap saat dari kehidupan kita, yang tentu saja kalau kita ingin terus nikmat ini berada, Allah limpahkan kepada kita, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian bersyukur dari nikmatku, la azidannakum, niscaya akan aku tambah nikmat tersebut. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, tidak bersyukur dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sebaliknya kita semua diancam oleh Allah bahwasanya azab Allah Subhanahu wa taala sangat-sangatlah keras. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, salah satu nikmat yang besar, nikmat yang mungkin kita pun tunggu-tunggu semenjak tahun yang lalu, ya, bahwasanya didatangkannya bulan Ramadan bagi kaum muslimin. Taib, maka sudah menjadi satu adat, ya, bisa kita katakan adat, karena memang sudah benar-benar mendarah daging di diri kita, bahwasanya Ramadan kaum muslimin menyambutnya dengan riang gembira, ya, mereka menyambutnya dengan perasaan penuh bahagia, dan kita pun sangat berharap untuk terus bertemu dengan bulan Ramadan di setiap tahunnya. Maka ini pun nikmat dari Allah. Kecintaan kita terhadap bulan Ramadan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada rasa cinta kita terhadap bulan Ramadan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya kepada kita. Kalau Allah tidak menjadikannya, ya, itu semua adalah pemberian Allah. Oleh karena itu, ya, kita syukuri pula bahwasanya kita masih memiliki kecintaan kepada bulan Ramadan yang sudah sangat dekat sekali dengan kita semua, dan kita berharap, ya, bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang tinggal hitungan hari, ya, untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Bapak-bapak jamaah dan ibu yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita akan menghadapi bulan Ramadan, ya, sebagaimana mungkin sering di masjid-masjid di beberapa tempat, ya, seringkali akan dibahas tentang betapa luar biasanya, betapa utamanya bulan Ramadan yang sangat-sangat mulia, ya. Kalau kita berbicara tentang bekal untuk menghadapi bulan tersebut, maka sangat penting, ya, bagi kita untuk mengetahui atau merefresh ulang, ya, mungkin tahun lalu pun sudah diulang-ulang, ya, dibacakan surat Al-Baqarah ayat 183 berulang-ulang, bahkan kita mungkin sudah hafal betul, ya, dari ayat tersebut. Demikian pula tentang keutamaan Ramadan, bahwasanya syaitan dibelenggu dan lain sebagainya. Seringkali pembahasan seperti ini terulang-ulang. Insyaallah kalau kita ada waktu akan kita bahas pula tentang keutamaan di bulan Ramadan ini. Tetapi ada satu perkara yang perlu kita ketahui, ada satu perkara yang insyaallah ini pun salah satu pembekalan yang penting bagi kita untuk menghadapi bulan Ramadan, yaitu apa? Kesadaran kita akan, atau kesadaran kita bahwasanya bulan Ramadan bukanlah waktu yang panjang.
Seringkali ketika kita sudah lewat bulan Ramadan, apa yang dikatakan oleh kita? Masya Allah, tidak terasa sudah sampai di penghujung bulan Ramadan, tidak terasa besok sudah mau Syawal. Ya, ternyata ketika kita refresh ulang ke awal, ketika di bulan Ramadan ternyata tidak tidak seperti apa yang kita bayangkan untuk beribadah di bulan tersebut. Sebelumnya Masya Allah disemangati beribadah, baca Quran, sholat tarawih dan lain sebagainya, saum dan lain sebagainya. Tetapi ketika sampai di penghujung, ya, kita rasakan atau kita temukan diri kita ternyata tidak benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mumpung kita belum masuk ke dalam bulan Ramadan, mari kita sadari, ya, sama-sama kita betul-betul fahami dan hujamkan ke dalam hati kita bahwasanya bulan Ramadan adalah satu, ya, luang waktu yang sangat-sangat sedikit, sangat pendek. 30 hari atau mungkin 29 hari dari bulan Ramadan yang akan kita hadapi itu waktu yang sangat-sangat pendek. Ya, oleh karena itu hendaknya kita pun mempersiapkan untuk memanfaatkan waktu yang sangat pendek tersebut dengan berusaha sekuat tenaga. Jangan sampai kita terlewati, ya, satu hari, bahkan setiap detik. Bisa kita katakan setiap detik di bulan Ramadan itu waktunya Allah Subhanahu wa taala mengobral pahala bagi kita. Ya, di waktu itulah kita bisa benar-benar mendulang pahala sebanyak-banyaknya, bahkan setiap detik di bulan Ramadan. Kalau kita bisa menghabiskannya dengan apa? Berbagai macam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, penting bagi kita untuk berusaha sekuat tenaga untuk memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tapi para jamaah yang mudah-mudahan dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya waktu, ya, itu adalah perkara yang kalau orang-orang barat apa kata mereka? Time is money, ya, waktu itu adalah uang. Kalau kita katakan salah, kata peribahasa atau pepatah orang Arab, mereka mengatakan, atau agama kita mengatakan apa? Al-waqt agla minadz zahab. Yang namanya waktu itu bahkan lebih mahal daripada emas sekalipun, lebih berharga daripada uang sekalipun. Dan ini satu perkara yang benar, secara akal pun bisa kita jelaskan. Yang namanya uang, emas, ketika hilang masih bisa dicari lagi. Waktu ketika hilang, ketika berlalu, bisa kembali lagi? Sedetik pun, sepersekian detik pun nggak bisa kembali lagi waktu yang telah berlalu. Sehingga yang namanya waktu itu jauh lebih berharga daripada apa? Daripada uang dan emas, ya. Jadi jangan tertipu dengan apa? Jangan ucapan orang-orang barat, ya, waktu adalah uang. Tidak, waktu lebih berharga daripada uang. Di waktu itulah kita memiliki kesempatan untuk beramal, untuk memperbaiki diri, untuk melaksanakan ketaatan, untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Sehingga kata Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, ya ibna Adam innama anta ayyam. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau itu adalah ibarat dari hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirimu. Kullama dhahaba yaum dhahaba ba'duk. Setiap kali ada satu hari yang hilang, maka hilang pula sebagian dari dirimu. Sehingga ketika seluruh hari habis dari diri kita, artinya apa? Habis sudah diri kita. Ya, yang mana menariknya lagi, atau lebih tepatnya satu perkara yang perlu kita khawatirkan pula, kita tidak tahu berapa hari Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup di muka bumi ini. Betul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kisi-kisi bagi kita. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun dan hanya sedikit di antara mereka yang mampu untuk melewatinya. Tetapi tetap, ya, kita tidak tahu pastinya berapa. Betapa banyak orang-orang yang meninggal di waktu kecil, betapa banyak orang-orang yang meninggal tidak di usia 60, 70, ya, sebelum itu bahkan, sehingga kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengetahui kapan beliau akan bertemu dengan ajalnya. Tapi oleh karena itu mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai sebagaimana dikatakan oleh Nabi alaihi wasallam, kata beliau, ada dua nikmat, nikmatani maghbuna fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat, ya, yang mana banyak dari kalangan manusia yang tertipu di dalam dua nikmat ini, yaitu apa? As-sihhah wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Banyak yang tertipu. Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita tertipu di dalam waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita.
ya, sehingga jangan sampai orang-orang yang menjemput kematian, ya, orang-orang yang mereka telah melihat bagaimana apa yang akan mereka hadapi setelah kematiannya, sampai-sampai mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan, ya, untuk meminta waktu lagi, untuk meminta perpanjangan waktu. Apa kata mereka? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-99 sampai ayat ke-100, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'mal salihan fima tarakt. Ya, mereka sampai-sampai mengatakan, ya, hatta idza jaa ahaduhumul maut, ketika datang kematian kepada mereka, qala rabbirji'un, ya Rabb, kembalikan kami, ya, la'alli a'mal salihan, yang mana aku akan beramal saleh kalau engkau kembalikan kami ke negeri dunia. Tapi fima tarak, yang dahulu kami tinggalkan amalan tersebut. Taib, di dalam ayat yang lain apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hatta idza jaa ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ya, ketika datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, mereka mengatakan, Rabbi akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, akhirkan kematianku ini. Ya, dia tidak minta panjang, ajalin qarib, waktu yang sedikit saja, pendek saja. Tapi menunjukkan waktu itu sangat berharga. Sesedikit apapun itu sangat-sangatlah berharga, apalagi waktu-waktu di bulan Ramadan. Ya, waktu-waktu yang sangat-sangat berharga di bulan Ramadan. Jangan sampai kita semua tidak mengambil kesempatan sebaik-baiknya untuk beribadah di bulan tersebut. Taib. Padahal Allah Subhanahu wa taala tentang waktu ini sudah memberikan peringatan banyak sekali kepada kita. Kata Allah Tabaraka wa taala di antaranya dalam surat Fatir ayat ke-37, wa ja'akumun nadhir, dan sungguh telah datang kepada kalian peringatan. Para ahli tafsir menafsirkan peringatan di sini yaitu apa? Tanda-tanda ketuaan manusia. Ya, tanda-tanda ketuaan manusia. Taib. Di mana ketika mulai beranjak tumbuh manusia, bertambah usia mereka, ya, dari awalnya lemah, kemudian menjadi kuat, kemudian melemah kembali, ya. Kemudian setelah itu bagaimana? Sudah hilang dia. Dan di sana Allah memberikan tanda-tanda dengan adanya uban, dengan mulai kaburnya pandangan, ya, dengan mulai menghafal sulit, tidak seperti waktu ketika kita masih muda. Ini merupakan tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan dari Allah Tabaraka wa taala. Ada sesuatu yang hilang dari diri kita. Ya, ada sesuatu yang sudah mulai berkurang dari diri kita. Taib. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan atau menyadarinya dengan sebaik-baiknya terhadap apa yang telah hilang dari diri kita ini. Taib. Ingat, di mana manusia ketika nanti di yaumul qiyamah, ya, mereka akan diperlihatkan kepada neraka jahanam. Sebutkan dalam surat Al-Fajr ayat ke-23 dan 25. Waji'a yauma idzim bi jahannam. Dan kelak akan diperlihatkan manusia kepada neraka jahanam. Taib. Jadi salah satu kejadian yang akan terjadi di padang mahsyar adalah Allah Tabaraka wa taala memperlihatkan ke seluruh manusia tidak terkecuali, ya, adanya neraka jahannam. Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Di hari itu manusia yatadzakkar. Di hari itu manusia ingat seluruh apa yang telah mereka lakukan ketika mereka hidup di dunia. Taib. Ini Allah kasih peringatan dari kita kepada kita, ya, dari sekarang. Ketika nanti kita di hari kiamat, kita akan ingat selama hidup di dunia kita ngapain aja, waktu yang telah diberikan dipakai untuk apa saja. Wa anna lahu dzikra, yang mana ingatan tersebut, kesadaran kita akan waktu-waktu yang telah lewat, di mana kita meninggalkan sholat berjamaah, meninggalkan berbuat baik kepada kedua orang tua, meninggalkan untuk bersedekah, tidak saum di bulan Ramadan, meninggalkan saum-saum sunnah, ibadah-ibadah sunnah dan lain sebagainya. Taib. Sadar ketika di akhirat nanti, annalahu dzikra, itu peringatan, keingatan kita, ya, sadarnya kita sudah tidak lagi bermanfaat, sudah tidak ada lagi gunanya di waktu tersebut. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, maka manusia mereka akan mengatakan, celakalah aku, seandainya saja diriku ketika aku hidup di dunia, qaddamtu li hayati, aku beramal saleh di dalam kehidupanku tersebut. Fa yauma idzil la yu'adzabu 'adzabahu
ahad, maka di hari tersebut tidak akan ada yang mampu memberikan azab sebagaimana azab Allah Subhanahu wa taala yang telah dipersiapkan. Azab Allah sangat keras. Ya, azab Allah sangat-sangat mengerikan. Inilah penyesalan manusia. Ya, di antara penyesalan manusia di mana mereka tidak mampu untuk memanfaatkan waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia dengan sebaik-baiknya. Tapi para jemaah yang mudah-mudahan dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula waktu di bulan Ramadan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan bagi kita untuk beramal di bulan Ramadan. Taib, yang mana tentu saja yang namanya amal sebagaimana disebutkan oleh sebagian para ulama, yang namanya amal itu seperti rizki. Ya, seperti rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana rizki manusia bagi masing-masing orang berbeda-beda. Ya. Ada di antara manusia yang dipermudah dengan berdagang, ya, ada di antara manusia yang bisa mereka menjadi nelayan, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi peternak, taib, dan lain sebagainya. Rizki masing-masing orang berbeda-beda. Taib, kata Imam Malik, maka sama demikian pula amal-amal saleh. Di antara manusia ada di antara mereka yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk membaca Al-Qur'an. Di antara mereka ada yang Allah mudahkan untuk beramal berpuasa, puasa sunnahnya kuat. Di antara mereka Allah mudahkan untuk bangun malam untuk terus-terusan sholat tahajud. Taib. Maka masing-masing orang berbeda-beda. Sehingga ya salah satu perkara yang perlu kita cermati pula, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban bagi kita. Yang itu pasti harus kita laksanakan. Salah satunya saum di bulan Ramadan itu wajib, fardu, ya. Taib. Demikian pula salat fardu, salat 5 waktu dan lain sebagainya. Ya, perkara-perkara wajib yang harus kita laksanakan, maka itu harus dilaksanakan. Itu tidak ada tawar-menawar dalam perkara ini. Ya, tidak ada tawar-menawar dalam perkara tersebut. Dan pahalanya besar sekali, ya. Jangan kira salat 5 waktu yang kita laksanakan itu pahalanya luar biasa. Dalam kisah Isra Mi'raj ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diringankan waktu salat untuk kita yang awalnya 50 waktu salat, yang Rasulullah tidak menawar sebelumnya. Ketika bertemu dengan Musa alaihi salam, ya, maka diperingatkan oleh Musa agar meminta keringanan, ya. Maka Rasulullah pun meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Taib. Engkau diberi 5 waktu, engkau dan umatmu diberi 5 waktu, diwajibkan hanya 5 waktu salat, tetapi bagiku tetap 50 waktu salat. Ya, artinya 5 kali sholat kita itu berbanding 50 kali sholat untuk sholat-sholat fardu ini. Bayangkan bagaimana pahalanya. Ya, pahalanya besar sekali, jangan salah. Taib. Sehingga apa? Meninggalkannya pun dosa besar. Dosa sangat-sangat besar. Gak main-main. Meninggalkan sholat, bahkan sebagian para ulama menghukumi apa? Kafir. Ya, mereka yang meninggalkan sholat. Taib. Sehingga kalau kita bilang mana lebih besar, dosa meninggalkan sholat atau dosa membunuh, atau dosa berzina, atau dosa meminum khamr, taib, maka tetap dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa-dosa tersebut. Ya, hati-hati, ini bukan main-main. Banyak dari orang-orang mengatakan bahwasanya yang penting saya mah tidak berzina, saya tidak mengganggu orang, saya tidak itu, tetapi dia tidak sholat, gak ada manfaatnya hidupnya. Ya, hidup dia tidak ada manfaatnya. Dia telah tenggelam kepada dosa yang sangat-sangat mengerikan. Kenapa besar dosanya? Karena pahalanya pun besar. Ya, kalau kita mau bersabar, bahkan kita menikmati sholat sebagaimana orang-orang soleh terdahulu. Sholat itu rindu, kangen, pengen segera masuk ke dalam waktu sholat lagi. Itu mendapatkan pahala yang sangat-sangat luar biasa. Ya, pahalanya sangat-sangat besar, berkali-kali lipat. Oleh karena itu jangan sampai kita ketinggalan, ya, yang namanya ibadah-ibadah fardu, ibadah-ibadah yang wajib. Kemudian ada pun amalan-amalan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, ya, maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan kepada hamba sesuai dengan kemampuannya, ya. Maka setiap dari kita bisa kita memiliki amalan-amalan yang kita andalkan, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Yang pasti apa? Ingat kembali kepada waktu tadi. Ya, di antara manusia ada yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk misalnya dalam bersosial, ya, Allah bukakan pintu rizki sehingga dia mudah untuk bersedekah, ya, maka bersedekahlah, carilah amalan-amalan yang bisa kita andalkan. Yang pasti jangan sampai waktu-waktu di bulan Ramadan kita terlewatkan, ya, kita sia-siakan. Ingat, setiap detik, bayangkan, setiap detik waktu di bulan Ramadan itu sangat-sangat berbahaya.
sangat apa? Sangat berbahaya untuk ditinggalkan. Ya, sangat berharga. Taib. Oleh karena itu jangan sampai kita ketinggalan. Yang mengerikannya, ya, yang ironisnya, orang-orang zaman sekarang bagaimana keadaan mereka? Ketika di bulan Ramadan mereka membuang-buang waktu. Ya. Bukannya memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, menganggap bahwasanya ini jauh lebih mahal waktu ini daripada emas. Ya, ini jauh lebih berharga daripada apa yang bisa didapatkan oleh seseorang dari kehidupan dunianya waktu di bulan Ramadan ini. Tetapi orang zaman sekarang, ya, mengerikannya malah membuang-buang waktunya. Sampai-sampai ada istilah apa, Pak? Ngabuburit, ya. Taib. Ngabuburit itu apa yang dilakukan? Keluar rumah, jalan-jalan ke sana kemari, nunggu-nunggu waktu berbuka. Subhanallah, sayang sekali waktu dia buang-buang. Taib. Sudahlah madorot yang muncul, ya enggak? Mereka bercampur baur laki-laki dan dengan perempuan. Taib. Tidak jarang terjadi perbuatan-perbuatan kriminalisme ketika ngabuburit tersebut. Ya, belum lagi macetnya jalanan. Subhanallah, ya. Kita yang mau sholat tarawih di masjid-masjid kehalangin sama orang-orang yang lagi ngabuburit itu biasanya. Ya. Ini kejadian betul. Oleh karena itu berhati-hatilah. Kenapa? Karena mereka nggak sadar waktu yang mereka sedang buang-buang ini itu adalah perkara yang jauh lebih berbahaya, lebih berharga, ya. Perkara yang jauh lebih berbahaya untuk dia tinggalkan daripada hal-hal yang lainnya. Taib. Sehingga hendaknya kita persiapkan, manfaatkan kesempatan untuk beramal, ya, ketika di bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Fattakullah mastata'tum, kata Allah. Bertakwalah kepada Allah, ya, sekemampuan kalian, sekuat kalian di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan ingatlah, ya, memang betul ada di antara manusia seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang beliau enggak pernah absen dari setiap amalan soleh, ya. Mau itu saum, mau itu jihad, mau itu sedekah, mau itu apa, menyolati orang yang sudah meninggal. Taib, maksudnya meninggal kemudian dia disolati, mengikuti jenazahnya dan lain sebagainya, kan pahalanya besar sekali. Taib, yang sampai-sampai kata Rasulullah SAW, tidaklah melakukan itu semua kecuali seorang ahli surga. Ya, kalau mampu maka lakukan. Ya, itu salah satu perkara yang bisa kita usahakan. Berusaha untuk nggak pernah absen dalam setiap amal soleh. Ya, kalau mampu. Kalau seandainya kita keberatan dalam beberapa hal, maka apa yang kita mampu untuk lakukan jangan sampai kita sia-siakan pula. Taib. Misalnya kita mudahnya sedekah nih, kita diberi rezeki oleh Allah banyak nih, bersedekahlah. Ya, bersedekahlah. Taib. Mungkin seseorang nggak dipermudah rezekinya, ada yang nggak perlu pakai apa, nggak perlu pakai modal, misalnya menolong sesama, ya, menolong tetangga, berbuat baik kepada kedua orang tua. Taib. Jadikan itu andalan kita untuk nanti ketemu dengan Allah di akhirat. Ya, beramal soleh. Taib. Ada lagi yang lebih mudah, banyak berzikir, ya. Kemudian membaca Al-Quran. Akan kita bahas nanti bagaimana besarnya, ya, pahala yang bisa didapatkan bagi mereka para pembaca Al-Quran di bulan Ramadan. Tapi yang pasti jangan sampai waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, ya, tersia-siakan, terkhusus di bulan Ramadan yang sangat-sangat luar biasa ini. Beramal soleh lah, ya, banyak-banyak lakukan kebaikan demi kebaikan. Taib. Salah satu yang paling utama, ingat di bulan Ramadan apa ibadah yang identik, yang khusus, yaitu saum, ya. Taib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah tabaraka wa taala. Ya, insyaallah tidak perlu diterjemahkan, sudah hafal, Pak, ya. Ya, bertahun-tahun kita sering mendengar para guru-guru kita menyampaikan tentang ayat ini. Taib. Ibadah saum. Ingat kata Nabi SAW, ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, insyaallah ini pun hadis yang sering kita dengarkan. Kata Nabi SAW, mereka yang saum di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, ya, perlu digarisbawahi, saum jangan sampai hanya sekedar menjadi aktivitas tahunan kita. Penting ini. Taib. Ketika kita saum, gara-gara rame masjid di sana sini mengumandangkan azan, kemudian rame-rame kaum muslimin pergi ke masjid sholat tarawih, sehingga nuansa Ramadan sangat kental di dalam diri kita. Akhirnya ya udah, berarti waktunya saum, ya udah saum begitu aja. Hati-hati, jangan seperti itu. Kata Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan, penuh dengan keimanan. Apa maknanya penuh dengan keimanan? Kita benar-benar meyakini dengan seyakin-yakinnya akan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dari ibadah ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala janjikan pahala yang melimpah,
Kata Allah tabaraka wa taala, ya, kullu amali ibni Adam taib yudha'af lahu al-hasanah bi'ashri amsalihha. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Al-hasanah bi'ashri amsalihha. Satu amalan soleh maka pahalanya 10 kali lipat. Illa 700 dhi'fin illa ad'afin katsirah. Kalau Allah berkehendak bisa dikali lipatkan sampai 700 kali lipat atau bahkan sampai tidak terhingga. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap amalan anak Adam, semua amalan. Illa siyam, kecuali amalan saum. Ya, fa innahu li wa anna ajzi bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya amalan saum itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Balasannya seperti apa? Jauh lebih besar lagi, jauh lebih banyak lagi. Ya, berkali-kali lipatnya kita nggak tahu, Allah yang mengetahuinya. Taib. Oleh karena itu penting kita maknai saum dengan sebaik-baiknya, penuh keimanan. Ya, penuh dengan keimanan. Wahtisaban, dan saumlah dengan penuh ihtisab. Ya, kalau secara makna ihtisab itu artinya apa? Penuh harap. Ya, saum itu harus dilaksanakan dengan penuh harap. Taib. Kata salah seorang ulama Al-Khattabi, beliau mengatakan bahwasanya makna al-ihtisab, ya, di antara maknanya ar-raghbah fi thawab. Ketika kita saum harus dibarengi dengan raghbah, keinginan yang kuat untuk apa? Untuk mendapatkan pahala. Ingat, pahalanya besar sekali ya dalam melaksanakan ibadah saum ini. Wa thayyibatun nafs, demikian pula dalam keadaan jiwa kita ya senang gembira, bukan lesu saum itu ya, bukan kita malah aduh saum nih ya, aduh besok harus puasa. Enggak seperti itu. Yang ihtisab, yang benar-benar dia berharap itu, dia benar-benar senang, bahagia malah mau saum ini ya. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang saum itu punya dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Rabbnya. Taib. Sehingga kalau kita tahu bagaimana luar biasanya balasan Allah, mungkin kita akan lebih berbahagia lagi ketika melaksanakan ibadah saum ini. Capek, lelah, ya, haus, dahaga, lapar, taib, itu semua akan kita nikmati, bahkan ya harus dinikmati. Itu mereka yang ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ghairu mustathqil lisiyami, dengan tanpa merasa berat untuk melaksanakan saumnya. Ini ihtisab. Taib. Wala mustatil li ayami, dengan demikian pula tidak merasa panjang ketika menghadapi hari-hari ketika kita sedang berpuasa. Ya seperti tadi, orang-orang zaman sekarang bagaimana sebaliknya, malah membuang-buang waktu. Ya, istilah ngabuburit sampai sudah menjadi istilah di negara kita. Kalau dulu waktu masih kecil rasanya hanya istilahnya orang-orang Sunda ya, ngabuburit ini. Ternyata sekarang sudah mendunia ya, atau seluruh menyeluruh di Indonesia istilah ngabuburit ini. Artinya menghabiskan waktu menuju buka. Ya, menghabiskan waktu untuk menuju berbuka puasa. Jangan sampai demikian ya, jangan sampai demikian. Waktu sangat-sangat berharga. Ingat, waktu kita sangat-sangat berharga, jangan sampai dipakai untuk dibuang-buang. Taib. Demikian pula di antara amalan-amalan yang menjadi satu perkara yang perlu kita perhatikan pula, yaitu apa? Di bulan Ramadan ini qiyamul lail. Ya, ibadah qiyamul lail, salat tarawih. Allah permudah. Ya, Allah permudah bagi kita. Ingat, di bulan Ramadan dikatakan apa? Ya, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Ketika datang bulan Ramadan, maka pintu surga akan dibuka, pintu neraka akan ditutup ya, dan akan dibelenggu para syaitan. Dibelenggunya para syaitan ini menjadi apa? Kesempatan bagi kita. Ya, kesempatan bagi kita untuk beramal lebih kuat lagi. Walaupun kita ketahui mungkin banyak yang bertanya, kenapa kalau dibelenggu syaitan tetapi masih banyak orang bermaksiat di bulan Ramadan? Ya, apalagi subhanallah ya, beberapa waktu belakangan terkadang kita lihat orang-orang nggak malu lagi makan minum di tempat-tempat terbuka yang jelas-jelas negara kita ini negara Islam ya. Tapi siapa yang mau mungkin negara kita negara Islam? Negara Islam Indonesia ini ya, negara kita ini negara Islam. Tapi dulu waktu di Yaman, kalau ketemu orang berkenalan sama orang Yaman terus kita katakan kita dari Indonesia, mereka mengatakan Masya Allah, akbar daulah Islam fil alam. Masya Allah, engkau datang dari satu negeri yang itu merupakan negeri Islam terbesar di dunia. Itu terkenalnya Indonesia ya, Indonesia itu terkenal negara Islam terbesar di dunia. Taib, karena saking banyaknya penduduknya dan mayoritasnya adalah muslimun. Taib, sehingga jangan aneh ya, para ulama sangat-sangat memiliki perhatian besar terhadap kita, karena memang kita adalah negara Islam terbesar.
Apakah pantas bagi seorang muslim, ya, ini munculnya dari muslimun, ya enggak, anak-anak muslim, ya, pemuda-pemuda kaum muslimun makan minum di pinggir jalan, ya, melakukan hal-hal seperti ini, memperlihatkan bahwasanya dia sedang tidak melakukan puasa. Kok bisa ketika puasa yang katanya syaitan sudah dibelenggu tetapi masih ada orang-orang yang seperti ini? Maka ketahuilah yang namanya maksiat itu ada dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal, ya. Faktor internal, kalau memang sudah parah dari sebelum bulan Ramadan pun memang dia orangnya orang buruk, ya, sifat syaitan memang sudah nempel di dirinya, taib, maka nggak aneh meskipun datang bulan Ramadan dia tetap melakukan maksiat, ya, walaupun tetap berkurang. Kenapa? Karena faktor eksternalnya berkurang, ya. Demikian pula para ulama menjelaskan bahwasanya sufidati syayatin, dibelenggunya para syaitan, yakni yang dibelenggu adalah para pembesar-pembesarnya, ya. Adapun kerocok-kerocoknya, ya, setan-setan yang kecil-kecilnya itu masih berkeliaran, yang artinya apa? Na'udzubillah, kalau seandainya kita masih tergerak untuk berbuat maksiat di bulan Ramadan, artinya apa? Kadar keimanan kita sangat-sangat kecil, sangat-sangat lemah, ya. Nggak perlu syaitan yang besar untuk membuat kita bikin maksiat, setan kecil sudah cukup membuat kita berbuat maksiat, ya. Itu bisa menjadi indikator buat kita, ya, betapa buruknya diri kita ketika bulan Ramadan masih berbuat maksiat. Imma sifat syaitan menempel di dalam diri seseorang, atau, ya, setan besar itu nggak perlu untuk turun langsung membuat kita berbuat maksiat, cukup oleh kerocok-kerocoknya yang kecil-kecilnya, ya, menunjukkan kita benar-benar buruk. Na'udzubillah. Oleh karena itu, ya, mari tingkatkan kualitas diri kita di bulan Ramadan agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Taib. Maka di bulan Ramadan, ya, salah satu perkara yang bisa kita laksanakan adalah melaksanakan sholat tarawih, ya, sholat yang masya Allah, ya, hampir seluruh masjid-masjid kaum muslimin mendirikannya, melaksanakannya dengan berbahagia. Ingat, sama lafaz hadisnya sama, kata Nabi SAW, man qama ramadhana taib imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mereka yang mendirikan qiyamul lail, masuk ke dalamnya salat tarawih, taib, dengan iman, dengan ihtisab. Apa ihtisab yang tadi kita bahas? Ya, dengan rela, dengan bahagia, dengan perasaan lapang. Taib, jangan sampai sholat tarawih ternyata imamnya lama, menggerutu kita. Taib, ya, kok lama ini imam bacaannya, taib, kok gak selesai-selesai. Bapak-bapak jamaah sekalian, ya, dulu kita di Yaman, kami di Yaman, sholat tarawih itu full dari isya sampai subuh, ya, sampai menjelang sahur. Taib, berdiri betul, yang nggak kuat duduk, ya. Taib. Sebagian biasanya hampir di 10 malam terakhir, ya, 10 malam terakhir itu seperti itu, full, kita berdiri full, ya, di malam hari. Kenapa? Ya, karena harusnya seperti itu, ya, harusnya kita berusaha, walaupun bukan berarti harus seperti ini, ya, mungkin kita akan berat, ya, sebagian dari kita kekuatannya berbeda-beda lah. Tapi nggak perlu memaksakan untuk seperti itu. Yang pasti setidaknya kita bahagia, kita senang, ya, kita betul-betul merasakan bahwasanya ini ibadah yang mulia. Ingat, ini waktu, kesempatan, ya. Ingat, kalau masalah duniawi apa yang kita lakukan? Waduh, ada perusahaan membuka lowongan kerja, gajinya sekian dan sekian, ya, kita kejar luar biasa, ya enggak? Taib, kejar itu, enggak akan apapun rintangannya kita enggak pedulikan, pokoknya kejar supaya bisa bekerja di sana. Taib. Demikian pula di negara kita itu musim-musiman, ya, ada sekarang lagi musimnya, taib, perdagangan yang lagi rame-rame, oh itu dikejar oleh manusia. Atau misalnya kita tahu nanti akan ada musim anak-anak masuk sekolah, ya, itulah waktunya kita bisa berdagang seperti perlengkapan sekolah, alat tulis dan sebagainya, itu bakal dapat untung besar. Menuju musim tersebut apa yang dilakukan? Bersiap-siap, ya enggak? Ya, kita persiapannya luar biasa, nggak main-main. Tetapi untuk Ramadan, ya, maka harusnya persiapan kita jauh lebih besar daripada itu semua, ya. Taib, ingat, kita akan menghadapi satu waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mengobrol pahala untuk kita. Kita akan menghadapi satu momen, ya, di mana ampunan Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mungkin kita dapatkan, ya. Kesempatan kita untuk selamat dari mengerikannya api neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, salah satu momentumnya adalah di bulan Ramadan ini. Taib, sangat ironis kalau kita menghadapinya dengan santai-santai, dengan leha-leha. Kalau untuk dunia aja baru kita semangat, ya.
Tapi untuk Ramadan mari kita bersemangat pula. Ya, termasuk diantaranya untuk melaksanakan sholat tarawih diantaranya. Ya, laksanakanlah ibadah ini dengan penuh pengharapan, ya, dengan penuh keimanan. Taib, demikian pula dengan semangat yang sangat-sangat luar biasa yang berbeda daripada bulan-bulan yang sebelumnya. Taib. Demikian pula di antaranya, ya, bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang memiliki kekhususan, yaitu apa? Di bulan Ramadan inilah diturunkannya apa? Al-Qur'an. Ya, di bulan Ramadan inilah diturunkan Al-Qur'anul Karim. Taib. Di mana sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau didatangi oleh Jibril untuk ditalkinkan Al-Qur'an itu kapan? Bulan Ramadan, setiap Ramadan. Ya, sehingga ini pun salah satu perkara yang bisa kita harapkan betul untuk membaca Al-Qur'an, banyak-banyak baca Al-Qur'an. Ya, memang kalau kita lihat para pendahulu kita, ya, orang-orang pendahulu kita luar biasa baca Qur'annya. Taib, luar biasa mereka dalam menghatamkan Al-Quran. Ada yang 3 hari sekali hatam Al-Quran, ya. Ada Al-Imam Syafi'i bagaimana? Sehari 2 kali hatam Al-Quran. Itu Imam Syafi'i rahimahullah. Taib, ya. Dulu, kalau sekarang mungkin kita agak berat, ya. Taib. Tetapi kalau diperhatikan, ya, saya dapat kabar, ada apa? Baru tadi saya lihat di apa? Ceramahnya Ustaz Firanda hafizahullah, kata beliau ada di YouTube orang yang membaca Al-Quran dengan tartil, dengan bagus selama 7 jam selesai, ya, 7 jam selesai membaca Al-Quran. Tapi cepat bacanya, tetapi tetap tartil, tetap enak didapat, apa, bisa kita dengarkan dengan nyaman, ya, dan dalam jangka waktu 7 jam. Bayangkan, ya, kalau 2 kali hatam berarti berapa lama? 14 jam. Sangat mungkin bagi Imam Syafi'i, sangat mungkin, ya. Jadi bukan hal yang nggak mungkin. Mau dicoba silakan Pak, kalau memang punya waktu, ya. Kalau memang punya waktu silakan, manfaatkan sebaik-baiknya. Baca Al-Quran. Yang pasti kalau bisa di bulan Ramadan ini baca Quran kita lebih kuat daripada sebelumnya, ya. Coba kalau kita lihat, hitung-hitung berapa sering kita buka handphone, berapa jam kita sehari buka handphone. Coba ambillah beberapa jam untuk baca Al-Quran kalau bulan Ramadan ini, ya. Yang pasti lebih banyak lah kita baca Al-Quran. Sehingga kita tidak kehilangan. Ingat kata Nabi SAW apa? Iqra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran ini akan datang di hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat untuk yang membacanya. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya Al-Quran datang, ya, kepada manusia. Dia mengatakan, ya Rabb mana'tu, ya Rabb, orang ini telah terhalang dari tidurnya gara-gara membaca Al-Quran. Ya Rabb, orang ini telah terhalang dari kehidupan duniawinya gara-gara membaca Al-Quran. Maka berilah dia pahala seperti ini. Oleh karena itu mari, ya. Bukan berarti sekali lagi, kalau memang bisa, ini yang diharapkan, ya, ini yang diharapkan bagi kita untuk memenuhi bulan Ramadan ini dengan ibadah. Tetapi kalaupun seandainya memang kita tidak bisa, artinya tetap mungkin ada yang harus tetap bekerja, tetap harus berdagang, mencari maisha. Yang mana karena memang itu pun kewajiban, ya. Salah satu caranya, ingat, ketika kita bekerja, kita pun sedang menunaikan kewajiban kita untuk apa? Memberi nafkah kepada anak dan istri, ya, yang mana itu pun ibadah kalau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang selanjutnya perlu kita sadari pula, untuk bulan Ramadan ini coba kita kurangi, ya. Kalau seandainya anak dan istri sekiranya sudah cukup makan mereka di hari tersebut, ya, hitung-hitungan kita, biasanya kan kita pinter tuh, hitung-hitungan duniawi itu biasanya pinter. Maka jangan lupa hitung-hitungan akhirat pun harus pinter juga, ya. Jangan sampai kita lupakan. Kalau sekiranya sudah cukup apa yang kita usahakan untuk dunia, untuk anak istri kita, mari kita sisa waktu kita pakai untuk ibadah, ya. Pakai untuk beribadah kepada Allah, pakai untuk baca Quran. Setidaknya untuk meninggalkan kemaksiatan yang biasa terjadi di dunia pekerjaan kita. Misalnya, ya, bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Hati-hati, ini bukan main-main, ya. Ini bukan perkara yang kita bisa berkompromi dengannya. Betapa banyak keburukan demi keburukan, dan ini sudah menjadi apa? Rahasia umum, ya. Ini sudah menjadi rahasia umum di mana dunia-dunia perkantoran, pekerjaan, ya, sumber terjadinya apa? Perselingkuhan banyak di sana. Ya, kenapa? Karena memang nggak menjaga hijab, tidak melaksanakan syariat di tempat tersebut. Nggak menjaga betul. Mudah-mudahan kita ngobrol dengan lawan jenis kita yang bukan mahram kita, mudah-mudahan tidak menjaga pandangan kita, tidak menundukkan pandangan. Hati-hati, ini bukan main-main, ya.
Taib. Nabi kita Muhammad SAW sangat-sangat memperingatkan kita dari perkara ini. Setidaknya di bulan Ramadan ini kita kurangi betul. Ya, kurangi betul. Ada waktu jangan ngobrol-ngobrol dengan yang bukan mahram, ataupun seandainya memang ada waktu untuk ngobrol dengan teman, ya kita ganti, kita pakai waktu tersebut untuk baca Quran misalnya. Nggak apa-apa, jangan malu-malu. Taib, tidak perlu kita malu untuk membaca Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Taib, insyaallah kita lanjutkan kembali setelah sholat isya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Taib, insyaallah kita kembali lanjutkan ya pembahasan kita. Ya, itulah tadi beberapa ibadah-ibadah yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan, ya, di antara yang bisa kita usahakan untuk kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Tapi yang tadi kita bahas adalah perkara membaca Al-Quranul Karim, ya. Membaca Al-Quran, sekali lagi, ini adalah satu amalan yang besar, amalan yang sangat-sangat penting bagi kita laksanakan. Taib, kapan kita memiliki kesempatan, taib, maka kalaulah mungkin di hari-hari lain biasanya kesempatan-kesempatan, waktu-waktu luang kita pakai untuk mengerjakan beberapa perkara-perkara yang mubah, maka kita ganti ya di bulan Ramadan dengan membaca Al-Quranul Karim. Taib. Kemudian yang selanjutnya, tadi kita bahas bahwasanya salah satu keistimewaan bulan Ramadan bahwasanya di bulan Ramadan inilah turun Al-Quran. Ya. Taib. Kapan Pak turunnya Al-Quran? Hah? Tanggal malam 17 ya. Taib, ini yang masyhur, terkenal di tengah-tengah kita semua bahwasanya Al-Quran itu turun di tanggal malam 17. Sedangkan Al-Quranul Karim, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran, baik dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Kemudian dalam surat Al-Qadr apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bahwasanya Al-Quran itu diturunkan kapan Pak? Di malam Lailatul Qadar. Ya, ini yang benar, bahwasanya Al-Quranul Karim itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Ya, adanya di bulan Ramadan dan di 10 malam terakhir. Kalau malam 17 berarti 10 malam kedua Pak ya. Taib. Adapun malam Lailatul Qadar berdasarkan banyak sekali dalil yang datang itu ada di 10 malam terakhir. Ya, dalil yang lebih kuat menyebutkan bahwasanya malam Lailatul Qadar ini ada di malam-malam ganjilnya. Taib. Dan ada ciri-cirinya. Sayangnya, ciri dari malam Lailatul Qadar ini datangnya setelah malam tersebut terjadi. Taib. Sehingga kalaupun kita mau cari-cari cirinya, itu malam Lailatul Qadar ini udah lewat. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Maka manfaatkan 10 malam terakhir ini, hidupkan malam sebaik-baiknya. Ya, hidupkan malam sepenuh-penuhnya. Taib. Ya, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa tahun 1000 bulan Pak? 83 tahun kurang lebih. Ya, bayangkan kita beramal satu malam, itu ibadahnya nilainya sama dengan kita beribadah selama 83 tahun, yang mungkin usia kita pun gak akan sampai 80 tahun. Ya, ada kemungkinan usia kita hidup di dunia pun gak akan sampai 80 tahun. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan untuk kita dapatkan pahala dengan kita menghidupkan kurang lebih berapa lama satu malam itu? Anggaplah 10 jam. Kadang bisa lebih, kadang bisa kurang. Ya, kita menghidupkan 10 jam di satu malam yang mana kita harapkan itu malam Lailatul Qadar yang ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Taib. Bayangkan di 10 jam tersebut kita beramal, maka setiap amalan kita di malam itu dikali lipatkan selama 83 tahun amal. Taib. Besar sekali pahalanya, nggak main-main. Ini satu bisnis yang lebih menguntungkan, pasti untungnya, daripada hanya sekedar jualan baju nanti kita di bulan Ramadan. Ya. Taib. Untung dapat pahala dengan kita beramal di malam Lailatul Qadar itu akan sangat-sangat besar sekali. Oleh karena itu jangan sampai terlewatkan. Bayangkan Pak, 10 jam 83 tahun. Anggap aja kita hidupkan 1 jamnya saja. Berarti berapa tahun? 8,3 tahun. Ya, 8,3 tahun kita beramal. Kita pakai untuk baca Quran misalnya selama 1 jam. Kita pakai untuk sholat, ya misalnya, atau kita pakai untuk bersedekah, ya, atau kita pakai menelepon orang tua misalnya, menghibur mereka
ngobrol sama orang tua yang kadang-kadang kita lalaikan perkara-perkara seperti ini. Taib, itu amal soleh yang sangat-sangat besar pahalanya karena akan berlipat ganda. Ya, jadi sekali lagi jangan sampai terlewatkan malam Lailatul Qadar. Taib. Demikian pula di bulan Ramadan, amalan secara umum, ya. Salah satu yang menarik di penyebutan tentang bulan Ramadan, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian ayat-ayat yang setelahnya menyebutkan bahwasanya siapa yang bertemu faman syahida minkum syahra falyasum, mereka yang bertemu dengan bulan Ramadan maka berpuasalah. Terus sampai ada di ayat-ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya hambaku meminta kepadaku maka niscaya aku akan sangat dekat dengannya. Ini sebagai penafsiran, ya, bahwasanya mereka yang berdoa di bulan Ramadan itu sangat besar sekali kemungkinannya untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kapan itu? Seluruh waktu di bulan Ramadan. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula malam Lailatul Qadar termasuk di antara malam yang bisa kita pakai untuk berdoa. Dan kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa apa saja, minta apa aja kepada Allah, ya, nggak usah kita pusingkan redaksi doanya seperti apa. Yang kita tahu, yang ada dalilnya, silakan pakai, doakan, ya, lafadzkan. Yang kita nggak tahu, pokoknya ada kebutuhan minta sama Allah. Ya Allah, saya pengen agar mata saya ini dikuatkan untuk tunduk, ya, dari memandang mereka yang bukan mahram saya misalnya. Ya Allah, saya ingin punya hati ini dikuatkan untuk terus berzikir kepadamu misalnya. Ya Allah, ingin tubuh saya ini dibikin semangat kalau datang ke masjid-masjid Allah. Ya Allah, saya pengen kalau di sholat itu nggak ngerasa bosan misalnya. Seperti ini jangan lupa kita doa sama Allah, curhat apapun yang kita rasakan. Ya Allah, saya begini, saya pengen begini, saya pengen begini, terus minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib, jangan sampai gara-gara masalah duniawi kita yang mana pada hakikatnya itu adalah pemberian Allah juga, ya, kita lupa untuk berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus bulan Ramadan ini, ya, terkhusus bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, jangan lupakan untuk kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula, ya, sedekah, bersedekah. Tapi sebagaimana tadi sudah kita singgung beberapa, ini pun satu perkara yang penting. Nabi SAW disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, beliau adalah ajwadun nas. Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan, ya, wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan, dan beliau itu yang paling dermawannya itu terjadi ketika bulan Ramadan. Rasulullah SAW beliau kalau menyumbangkan sesuatu, menyedekahkan sesuatu, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, beliau itu kalau sudah bersedekah itu lebih senang daripada orang yang beliau kasih, ya, hati beliau saking dermawannya Rasulullah SAW. Taib. Satu waktu beliau pernah dalam keadaan kusut. Rasulullah bukan seorang kaya, perlu diketahui. Rasulullah SAW bukanlah seorang yang kaya, ya, beliau adalah seorang yang miskin setelah menjadi nabi, tetapi dalam keadaan begitu beliau adalah orang yang paling dermawan. Dikisahkan beliau ketika sedang tiduran teringat ada beberapa dinar di rumahnya, meminta kepada Aisyah untuk didatangkan dengan beberapa dinar tersebut. Dibolak-balik, kata Rasulullah, ya, apa yang akan terjadi kepada diriku ketika aku bertemu dengan Allah sedangkan aku membawa beberapa dinar ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Sedekahkan ini, sedekahkan seluruhnya, disedekahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, disedekahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Beliau satu waktu pernah dalam keadaan kusut, lusuh, pakaiannya sangat-sangat jelek, dilihat oleh seorang wanita dari kalangan sahabiah. Melihat keadaan seperti ini, wanita ini menyumbangkan pakaian untuk Rasulullah, pakaian yang bagus. Sedang butuh-butuhnya nih Nabi sedang butuh-butuhnya pakaian. Dikasihlah pakaian tersebut, dipakailah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak lama ada sahabat yang melihat. Kata sahabatnya, wahai Rasulullah, pakaianmu sungguh sangat bagus sekali, ya, berikanlah kepadaku. Gak sulit bagi Rasulullah dibuka dan diberikan, ya, oleh Rasulullah SAW kepada sahabat tersebut. Bagaimana wajah beliau? Sumringah, gembira, bahagia setelah bersedekah. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan bagaimana kuatnya sedekah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan, ya. Oleh karena itu kita pun sebagai umatnya jangan sampai lupa untuk mengamalkan salah satu amalan ini.
Taib. Ya bukan berarti semua yang kita punya di rumah disedekahkan, enggak juga ya. Tetap kita punya kewajiban. Yang wajib kita dahulukan keluarga kita, anak istri sudah makan, taib sudah cukup mereka dari apa yang harus kita berikan kepada mereka, nafkah-nafkah, baru setelah itu sisa-sisa uang kita sedekahkan. Ya, banyak-banyak bersedekah, banyak orang butuh. Ya, banyak sekali orang-orang perlu di sekitaran kita, maka bersedekahlah kepada mereka semua. Taib, terkhusus di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Taib. Para jamaah yang mudah-mudahan dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kalau kita berbicara tentang keutamaan bulan Ramadan, apa yang tadi kita bahas dari amalan-amalan ya, dan pelipat gandaan dari setiap amalan tersebut, itu merupakan dalil akan betapa mulia dan utamanya bulan Ramadan. Taib. Sehingga salah satu keutamaan yang bisa kita raih caranya adalah dengan amal, gak ada lagi. Pokoknya beramal. Ya, sekali lagi cari kira-kira amalan yang bisa kita andalkan, mau itu sedekah misalnya. Taib, satu lagi yang terlupakan apa? Memberi makan untuk yang berbuka. Ya. Kata Nabi SAW, man aftara sha'iman. Siapa yang memberikan makanan bagi mereka yang berpuasa. Ya, falahu ajruha min ghairi an yanqusu min aujarihi syai'an. Taib. Maka dia akan mendapatkan pahala semisal orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa ini. Ya, bayangkan Bapak, kalau di masjid misalnya kita ngasih makan 50 orang, berapa orang dalam satu minggu aja misalnya kita bisa mengeluarkan harta untuk makan, ngasih makan orang-orang yang berbuka. Taib, pahalanya kayak apa tuh? Besar sekali. Ya, banyak sekali pahala. Apalagi pahala saum, gimana kata Allah? Enggak, tak terhingga Pak pahala saum ini, Allah yang tahu. Ya. Tapi oleh karena itu jangan lupakan ya, jangan merasa rugi untuk mengeluarkan harta untuk memberi makan orang-orang yang berbuka puasa. Taib. Kemudian keutamaan banyak sekali ya di bulan Ramadan ini, dari mulai malam Lailatul Qadar, kemudian bagaimana bulan Ramadan ini adalah momentum untuk menambah ketakwaan kita. Salah satu harapan kita berpuasa itu apa? La'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi bertakwa. Taib. Demikian pula bulan Ramadan ini sampai Allah Subhanahu wa taala siapkan ya satu pintu di dalam surga khusus bagi mereka yang senang, bagi mereka yang bahagia, bagi mereka yang saum dengan iman dan ihtisab, yang tadi di awal sudah kita bahas. Ya, ada satu pintu khusus ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di dalam surga ada satu pintu yang disebut dengan ar-rayyan, yadkhulu minhu shaimun, yang akan masuk ke dalamnya orang-orang yang berpuasa. Yaumul qiyamah, di hari kiamat nanti, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhu, yang tidak akan masuk ke dalamnya selain mereka orang-orang yang berpuasa. Tapi pengkhususan pintu surga, bayangkan, pintu surga dikhususkan bagi mereka orang-orang yang melaksanakan ibadah saum. Sehingga sekali lagi begitu besar pahala ibadah saum. Pahala melaksanakan saum itu sangat-sangat besar. Sehingga apa? Perlu kita ketahui pula, dosa meninggalkan ibadah puasa pun sangat-sangat besar. Ya, ini harus kita hati-hati. Jangan sampai bermain-main tentang permasalahan ini. Betul, di sana ada beberapa keadaan di mana kita diberi uzur untuk tidak berpuasa, seperti sedang safar misalnya, ya, seperti sedang sakit. Kalau ibu-ibu yang sedang hamil, sedang menyusui, ya, boleh bagi mereka untuk tidak berpuasa. Ya, boleh bagi mereka untuk mengganti di hari yang lain. Tetapi bagi orang yang tidak berpuasa gara-gara tanpa uzur, ketahuilah ada satu hadis Nabi SAW ya, diriwayatkan dari Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi, Al-Hakim, At-Tabarani ya, dan disahihkan oleh Al-Hakim dan Al-Imam Az-Zahabi rahimahumullah ta'ala. Dalam lafaz hadis ini diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah mengatakan, baina ana naimun id atani rajulani, ketika aku sedang tidur, kata Rasulullah, aku didatangi oleh dua orang lelaki, fa akhadha bidab'i fa ataya bi jabalan, maka keduanya membawaku kepada satu gunung ya, wa'aran ya, faqala li is'ad, maka keduanya berkata kepadaku, naiklah. Faqultu inni la atiqu, aku tidak mampu untuk menaiki gunung tersebut. Faqala li is'ad ya, maka keduanya mengatakan autiquhu ya, maksudnya taib ini taib inna sanas'aluhu taib akan memudahkan ya,
sanusahiluhu lak fasa'idtu. Taib, aku akan mudahkan, kata kedua malaikat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan aku mudahkan engkau untuk menaikinya. Fasa'idtu, maka aku pun menaiki gunung tersebut. Hatta idza kuntu fi sawa'il jabal, maka ketika aku sudah sampai kepada puncak dari gunung tersebut, idza ana bi aswatin syadidatin, ya, aku mendengar suara-suara yang keras, kata Rasulullah. Faqultu ma hadhihi, ya, aku katakan suara apa ini, ya, suara apa yang terdengar tersebut? Qalu hadza wa'u ahlin nar, itu merupakan teriakan para penduduk neraka. Taib. Thumma intalaqa bi fa idza ana biqaumin mu'allaqin, kemudian aku melihat ada kaum-kaum yang mereka diikat, ya, mereka diikat kakinya, kemudian lidah-lidah mereka menjuntai ke bawah. Taib. Qala haula'il ladzina yuftiruna qabla tahliyati shaumihim, mereka ini adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya untuk berbuka ketika bulan puasa. Taib. Artinya mereka nggak puasa, ya, bayangkan dalam keadaan mengalir darah dari lidah-lidahnya, digantung. Taib. Ini azab yang mengerikan, azab yang sangat-sangat pedih. Bagi siapa? Orang yang tidak berpuasa dengan tanpa uzur. Hati-hati, harus berhati-hati. Setiap muslim, ya, yang mereka berpuasa, taib, yang mereka diwajib untuk berpuasa, jangan sampai meninggalkan puasa ini, kecuali memang benar-benar gak kuat, sakit misalnya, ya, memang benar-benar kalau puasa dia akan kena madarat misalnya, maka boleh bagi dia untuk berbuka. Taib. Tetapi selama mereka mampu, ya, dan mereka tidak melakukannya, maka azabnya sangat besar. Taib. Perlu diketahui pahala yang besar, ya, ketika memang itu satu perkara yang wajib, itu mendatangkan pahala yang besar, dan ketika ditinggalkan pun akan mendatangkan azab yang sangat-sangat besar, ya, termasuk saum ini. Taib. Sehingga muncul, ya, mungkin pertanyaan, lalu bagaimana orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja, ya, artinya dia nggak punya uzur, dia tinggalkan puasa, apakah bisa diganti? Maka pendapat para ulama yang paling kuat, saum yang ditinggalkan gara-gara dia tidak melaksanakannya dengan apa? Dengan tanpa uzur, taib, maka tidak bisa diganti, ya. Kata para sahabat, taib, la yuqbalu minhu shauma sanah, walaupun dia saum 1 tahun penuh tidak akan bisa mengganti saum yang ditinggalkan, ya. Saking berbahayanya kalau kita meninggalkan saum dengan sengaja, dengan tanpa uzur. Taib. Walaupun sebagian dari para ulama ada yang mengatakan, ya, ihtiyatan, ya, jaga-jaga saja, tetap saja puasa dengan niatan mengganti, kalaupun tidak diterima oleh Allah, maka taib, kita berharap itu termasuk di antara ibadah sunnah, ya. Tetapi tetap secara pendapat yang paling kuat berdasarkan dalil-dalil yang ada, bahwasanya mereka yang puasa dengan tanpa uzur nggak bisa diganti, ya, tidak bisa diganti. Bukannya senang nggak bisa diganti, kalau bisa diganti maka kita senang, ya, ya. Kalau kita bisa ganti, misalnya ada dengan, apakah dengan membebaskan budak misalnya, atau memberi makan 60 orang miskin, atau dengan saum beberapa bulan misalnya, seperti beberapa kafarah, ya, untuk untuk mentakfir atau mengkafarohi misalnya janji-janji, ya, yang tidak dipenuhi dan lain sebagainya. Taib. Maka itu satu hal yang bisa kita usahakan. Tetapi kalau sudah kata Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diganti, ya, mengerikan, ya. Hanya bisa dengan taubat. Dan taubat kita, taib, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mengerikan, ya. Ini yang mengerikan. Oleh karena itu jangan sampai kita meninggalkan ibadah saum yang sangat-sangat luar biasa ini. Taib. Sehingga secara umum perbekalan yang mesti kita laksanakan, ya, kita usahakan untuk menghadapi bulan Ramadan. Sekali lagi yang awal tadi, kesadaran kita bahwasanya Ramadan ini terbatas, ya, Ramadan ini sangatlah pendek. Taib. Jangan sampai sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, setiap kali di akhir bulan, taib, kita semua mengatakan, taib, teka raosnya enjing terus bari Syawal deui misalnya, ya, sudah tidak terasa waktu lewat sebulan, ternyata nggak ngapa-ngapain, ya, ibadahnya kurang. Taib. Jangan sampai seperti itu. Demikian pula penuhi diri kita dengan ilmu agama, ya, penuhi diri kita dengan ilmu agama yang bisa membuat kita lebih banyak beramal lagi, ya, karena ilmu itu salah satu buahnya adalah amal. Amalan yang soleh tidak akan menjadi soleh kalau tidak didasari oleh ilmu, ya. Taib. Setiap amalan itu butuh kepada dalil. Dalil itu ada ilmu, ya, dalil itu adalah al-ilmu. Taib. Sehingga kita harus memperkaya diri kita dengan ilmu. Selanjutnya amalkan, ya, diamalkan setiap ilmu yang kita miliki. Taib. Kemudian kita pun jangan lupa, ya,
dengan nikmat kita beramal, nikmat ilmu yang Allah berikan kepada kita, taib, perbesar nikmat ini. Yang pertama dengan cara disyukuri, taib, selanjutnya apa? Dakwahkan, ya, sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, ya. Kalau bisa berdakwah di mimbar-mimbar, ya, apalagi bulan Ramadan biasanya tuh dibutuhkan banyak ya para dai, orang-orang yang berbicara di hadapan manusia, menyampaikan nasihat-nasihat. Taib. Maka perkaya diri dengan ilmu, kemudian sampaikan kepada manusia, ya, sampaikan kepada kaum muslimin. Taib. Kemudian selanjutnya jangan lupa, ya, yang namanya dakwah, amal, ilmu itu butuh kepada sabar. Taib. Kita butuh kepada sabar. Sabar di sini apa? Sabar untuk melaksanakan itu semua, ya, sabar untuk tidak meninggalkannya. Taib. Demikian pula sabar dari gangguan-gangguan yang datang. Jangan salah, ya, gangguan pasti akan ada saja, ya. Kalau kita berdakwah, kalau kita menginginkan kebaikan, pasti gangguan tersebut akan menimpa kita. Oleh karena itu bersabar, ya, sabar, nggak apa-apa terganggu. Yang penting kita mau ibadah, yang penting kita mau beramal soleh, yang penting kita mau menjalankan syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, taib, mari kita hadapi bulan Ramadan yang ada di hadapan kita, taib, yang sudah sangat dekat sekali dengan kita semua, dengan persiapan yang betul-betul matang, ya. Dengan apa yang tadi kita sudah sampaikan, taib, mungkin bisa ditambah dengan apa? Menjadwalkan, ya, mungkin sudah punya perencanaan, ya, saya pengen baca Quran, saya pengen menjaga sholat duha misalnya, saya pengen menjaga sholat tarawih, ya, saya pengen mempelajari beberapa bidang ilmu agama, cari kajiannya kira-kira yang membahas tentang beberapa ilmu agama di mana, atau mau belajar tahsin Al-Quran misalnya, ya. Tapi semuanya coba dijadwalkan. Kira-kira hari apa saya akan melaksanakan ini, jam berapa saya mau baca Quran, jam berapa hari ini mau sampai juz berapa baca Qurannya misalnya. Kalau bisa menghatamkan, masya Allah, sebagaimana para ulama yang tadi kita sebutkan, ya. Tapi itu sangat-sangat luar biasa. Tapi dari sekarang coba dijadwalkan. Ingat, kalau kita dulu zaman sekolah pun kita punya jadwal, ya Pak, untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas. Ya, mau kerja demikian kita jadwal. Ingat, ini Ramadan jauh lebih utama dari kerja, jauh lebih utama dari sekolah, jauh lebih utama dari segala macam perkara-perkara duniawi. Ramadan, ya, setiap detiknya pahala, setiap detiknya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, selesai dari bulan Ramadan kita akan mendapati diri kita penuh dengan kebaikan kalau dipenuhi dengan ketakwaan, ya, kalau dipenuhi dengan amal soleh. Taib, kualitas diri kita akan terlihat, ya, meningkat atau tidak. Keberhasilan kita dalam menjalani Ramadan kita lihat setelah bulan Ramadan. Lebih baik nggak diri kita? Kalau masih sama-sama aja, naudzubillah, kalau malah berkurang, berarti Ramadan kita sangat-sangat jelek. Ya, mumpung belum masuk ke dalam bulan Ramadan, ya, mari kita sama-sama saling mengingatkan untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini, ya, sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas diri kita. Taib, insyaallah, ya. Kalau seperti biasanya kan, meskipun sudah masuk bulan Ramadan pun banyaklah insyaallah nanti para duat, para ustadz, para guru-guru yang akan menyampaikan tentang bagaimana mulianya keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, ya. Yang pasti di kajian kali ini, ya, salah satu yang ingin ditekankan tentu saja, ya, ini nasihat bagi seluruhnya, bagi yang berbicara sekalipun, tapi untuk kita sama-sama beribadah, ya, kita sama-sama mengingatkan untuk beribadah, beramal soleh, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya agar tidak lewat, ya, bulan Ramadan ini dengan sia-sia. Taib, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu materi yang bisa tersampaikan, ya. Mangga sebelum kita tutup, mungkin kalau ada yang ingin tanyakan, silakan, mangga. Assalamualaikum, Ustadz, izin bertanya, untuk wanita yang sedang hamil, apa bisa membayar fidyah, dan membayar fidyahnya kapan dan kepada siapa? Satu lagi, Ustadz, untuk sholat taraweh sunahnya 11 rakaat apa 23 rakaat, dan untuk prakteknya ditinjau dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat 22 salam apa 4 salam gitu. Baik, masya Allah, banyak ya pertanyaan. Yang pertama tadi wanita hamil, ya. Untuk wanita hamil dan menyusui, hukum asalnya, ya, hukum asalnya adalah mengganti dengan mengqadha saum, ya, mengqadha saum bagi mereka. Dan ini
para ulama, para ahli fikih taib cukup keras di dalam berpendapat masalah ini, dalam artian nggak bisa kecuali saum selama memang dia mampu, ya, selama memang dia punya kesempatan. Meskipun ada sebagian mungkin dari para wanita-wanita muslimah, ya, semoga Allah memberkahi mereka semua, ya, yang mereka anaknya banyak misalnya, ya, mereka beranak setiap 2 tahun sekali misalnya, 3 tahun sekali, yang mana ini kebaikan, ya, perlu diketahui banyaknya anak itu adalah kebaikan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan apa? Inni mukatsirun bikumul umam, aku akan bangga dengan kalian sebagai umatku yang banyak, kata Rasulullah SAW. Sehingga para wanita yang mengamalkan, ya, atau keluarga-keluarga yang mengamalkan sunnah ini satu kebaikan yang besar. Ya, hanya saja mungkin akan terkendala masalah saum. Ya, akan terkendala masalah saum. Selama memang masih punya kesempatan, maka usahakan terlebih dahulu untuk diqadha. Ya, usahakan. Kadang-kadang karena kadang-kadang itu hutangnya banyak sekali, ya, bisa ratusan hari mereka harus mengqadha. Selama kira-kira masih bisa diusahakan, usahakan dulu. Usahakan, baru setelah itu membayar fidyah. Kalau memang nggak bisa, ya, sekiranya betul-betul nggak mampu lagi untuk bisa mengqadha, maka silakan membayar fidyah. Atau khawatir nih, misalnya ternyata usianya udah mepet di usia-usia yang senja, sedangkan hutang saum belum terbayar, ya, karena saking banyaknya hutang saum bagi para wanita, maka boleh bayar fidyah. Ya, maka boleh bagi mereka untuk membayar fidyah. Siapa yang diberikan fidyah? Orang miskin. Ya, orang-orang miskin. Siapapun di antara mereka yang nggak punya uang untuk makan, ya, atau penghasilannya sedikit misalnya, mereka sulit untuk menghidupinya, maka silakan. Banyak, kalau di kita banyak, ya, banyak sekali orang-orang sekitaran kita, boleh keluarga misalnya, kerabat yang sekiranya sulit bagi mereka, mereka kan senang kalau dapat makanan, ya, maka kasih kepada orang-orang seperti ini. Ya, 1 hari dengan 1 orang miskin, ya, 1 hari saum diganti beri makan, ya, misalnya beli nasi bungkus kah, atau memasak sendiri boleh, ya, 1 piring makanan untuk orang-orang miskin, itu videonya. Kemudian selanjutnya dari pertanyaan apa? Ya, sholat taraweh yang datang dalil, di antara yang kuat dalilnya, ya, dan ini pula pendapat Syekh kami, Syekh Abdurrahman Al-Adni, itu tidak lebih dari 13 rakaat. Tetapi, ya, banyak pula dalil-dalil yang lain. Ini merupakan apa istilahnya, satu perkara yang luas, ya. Boleh mau mengamalkan 23 rakaat silakan, ya. Silakan mau 23 rakaat, mau lebih dari apa yang disebutkan tadi kita, ya, mau 21 rakaat, mau 19 rakaat misalnya melaksanakan sholat tarawih, silakan, ya. Tidak ada, insya Allah itu perkara yang luas lah, ya, tidak sampai ini haram ini halal, enggak, ya. Ini wajib ini haram, tidak sampai demikian. Kemudian apakah 22 rakaat atau 4? Maka secara afdal sebagaimana datang hadis Aisyah di Sahih Muslim, Rasulullah salat 22 rakaat, ya, 2 rakaat 2 rakaat. Boleh 4, boleh. Sekali lagi, ini perkara yang luas, ya, boleh bagi kita untuk mengamalkan yang mana. Kaum muslimin yang mereka sudah amalkan di negara kita adalah perkara yang bagus, ya, perkara yang masya Allah. Kita boleh mau sholat 4-4-3, mau 2-2-3, yang mungkin kurang familiar 2-2-2, kemudian witirnya 2 rakaat dan 1 rakaat, 2 rakaat salam kemudian berdiri lagi 1 rakaat, ini pun boleh, ya. Tapi ini terkadang diamalkan oleh sebagian asatidzah, ini pun boleh, ya, ini pun satu perkara yang cukup memiliki keutamaan. Yang nggak boleh itu apa? Tidak tumaninah, itu yang nggak boleh. Ketika sholat, iya, ini maksudnya yang muncul ada sholat sampai berpuluh-puluh rakaat tapi tidak tumaninah, cepet-cepetan, ya. Tumaninah itu syarat sah sholat, Bapak. Kalau nggak tumaninah, nggak sah sholat kita, ya. Dalilnya banyak. Rasulullah melihat, diantaranya melihat ketika seorang badui sholat cepat-cepatan, kata Rasulullah, sholat lagi, engkau belum sholat. Masih cepat juga, sholat lagi, engkau belum sholat, kata Rasulullah, ya. Baru dijelaskan sholat itu tumaninah, pelan-pelan, ya. Semuanya bagaimana tumaninah itu? Setiap gerakan dirasakan, ya. Ketika ruku, betul-betul seluruh anggota tubuh di posisinya, ya, rasakan betul kita sedang ruku, kita ibadah kepada Allah. Kemudian ketika tidak lagi, rasakan lagi secara tepat, gitu ya, setiap posisi anggota tubuh kita. Sujud pun demikian, jangan cepet-cepetan, ya, jangan cepet-cepetan. Ingat, syarat sah sholat itu adalah tumaninah,
Ya, ketika sholat dilaksanakan dengan tidak mutmainnah maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu yang harus diperhatikan. Taib, kita cuma deh. Ya, jazakumullah khairan. Mangga, itu ada yang mau tanya? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum bertanya, mau minta doanya buat istri saya, bulan depan mau lahiran. Masya Allah. Yasarallah. Anaknya juga jadi anak yang solih. Amin, amin. Barakallahu fiik. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lalu ingin bertanya, kalau misalnya berbicara tentang Ramadan, kan di setiap Ramadan kita selalu diharuskan meningkatkan iman gitu ya. Nah, bagaimana biar keimanan kita tuh seperti ketika saat di bulan Ramadan gitu. Jadi terus ibaratnya kalau di meteran keimanan kita tuh terus di atas gitu. Kan kadang kita ketika di bulan-bulan biasa gitu ya, di rumah itu suka males gitu, mager gitu. Pengen pengen kayak ketika suasana di bulan suci Ramadan gitu, ketika keimanan kita tuh naik, ketika kita dalam kesusahan gitu, keimanan kita pasti akan naik gitu ya. Beda lagi ketika hidup itu datar gitu ya, ujian itu jarang gitu. Dan ketika itu si keimanan kita tuh malah turun. Nah, bagaimana biar kita bisa menciptakan suasana keimanan yang memang benar-benar kuat gitu. Masya Allah. Jazakallah khair. Baik. Yang pertama, ya, yang perlu kita perhatikan bahwasanya seperti yang tadi kita sampaikan ya, ilmu itu sangat berpengaruh. Ilmu agama itu akan sangat berpengaruh kepada kualitas diri kita. Ya, kualitas diri kita akan sangat terpengaruh oleh ilmu. Makanya kenapa kata Rasulullah, talabul ilmi faridah, menuntut ilmu itu faridah, wajib ya bagi setiap muslim. Wajib di sini, taib, ilmu di sini yang dimaksudkan adalah ilmu agama. Ya, bukan ilmu-ilmu dunia tetapi ilmu agama. Ilmu Al-Qur'an, ilmu tentang sunnah Nabi SAW. Sunnah itu maksudnya ajaran Nabi SAW. Itu harus kita kuatkan. Ya. Kenapa dengan ilmu ini kita akan kuat amalnya? Taib, karena amalan-amalan akan lebih bermanfaat dengan ilmu. Kenapa demikian? Karena yang namanya iman, kata para ulama, itu bertambah dan berkurang. Taib. Salah satu kesalahan besar orang-orang zaman sekarang, mereka mengatakan bahwasanya iman itu tidak ada kaitan dengan amal. Pernah mendengar orang-orang dengan keyakinan-keyakinan seperti ini? Ini salah. Ya. Yang namanya iman itu berkaitan dengan amal. Taib. Iman itu bertambah dengan amal, berkurang dengan maksiat. Jadi salah satu indikator ya Ramadan kita berhasil ini ketika kita lewat bulan Ramadan, naik diri kita, ya, naik kualitas keimanan kita. Seperti yang tadi dibilang, suasana Ramadan itu nggak hilang, tetap semangat Ramadan itu muncul, ya. Sampai-sampai kalau para ulama dikisahkan mereka setelah bulan Ramadan itu mereka berharap agar Ramadan yang lalu diterima, selama 6 bulan ke depan berdoa agar Ramadan yang lalu diterima. Artinya apa? Berarti kan semangat Ramadan terus nempel, ya. 6 bulan setelahnya meminta kepada Allah agar disampaikan kepada Ramadan yang akan datang. Begitu terus keadaan mereka para ulama terdahulu, yang menunjukkan bahwasanya memang keimanan itu nempel betul-betul. Taib. Salah satunya apa? Tadi, ya, yang bisa kita usahakan berilmu dan beramal. Ya, ilmu dan amal soleh, apapun itu amal soleh, maka itu akan menjadi sebab meningkatnya keimanan kita. Tapi betul, banyak sekali pemicu keimanan nambah, seperti tadi misalnya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul sekali, kita harus sadar ujian, ya. Oleh karena itu kenapa sebagian orang-orang soleh ketika ditimpa ujian bukan hanya sabar, tapi apa? Syukur mereka. Mereka bersyukur kepada Allah ketika ditimpa ujian. Mereka punya kesempatan untuk beramal. Ya, taib, karena saking kuatnya kesolehannya, keimanannya. Taib. Tapi tetap ya, yang paling satu hal yang paling pasti bisa kita usahakan adalah ilmu dan amal. Taib. Kemudian jangan lupa pula, ingat yang bisa membuat kita beriman siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita minta kepada siapa? Minta kepada Allah. Kepada Allah kita jangan hanya minta harta, jangan hanya minta pengen dilunasi hutang misalnya, atau minta
kebaikan-kebaikan dunia, jangan lupa minta agar dikuatkan iman. Allahumma inni as'aluka at-tuqa wal afafa wal ghina. Ya, misalnya kita, ya Allah, aku minta ketakwaan, aku minta apa? Al-afaf, ya, kemuliaan diri. Taib. Hal-hal seperti ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta iman kepada Allah tabaraka wa taala. Ingat, semuanya tidak akan bisa kita dapatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Taib. Wallahu alam, itu yang setahu saya ya, yang bisa kita usahakan agar suasana Ramadan bisa tetap terlaksana di bulan-bulan yang lainnya, ya. Taib. Tingkatkan amalnya, ya, tingkatkan amalnya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Mangga Bapak, mangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Saya Ustadz, saya mau bertanya, ketika mau melaksanakan saum di bulan suci Ramadan, hampir mayoritas umat muslim suka nadran atau ziarah kubur. Apa itu ada dalilnya atau itu merupakan suatu kebiasaan bagi umat muslim? Taib. Ya, salah satu yang perlu kita tanamkan, ya, salah satu yang perlu kita ketahui bahwasanya ziarah kubur itu satu perkara yang disyariatkan. Berziarah kubur itu syariat. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziaratul kubur, ya, fazuruha. Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, kata Rasulullah. Dalam keadaan awal-awal Islam datang, ya, dulu masih tercampur baur antara peribadahan kepada kubur dan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah melarang, ya. Faham di sampai sini bisa kita pahami? Ada satu perkara yang berbahaya di kubur, yaitu apa? Kebiasaan untuk mengibadahi kubur yang ada di orang-orang terdahulu. Ya, kata Rasulullah, ketika Islam sudah mulai kuat, sekarang silakan ziarahi kubur. Taib. Yang mana ilahnya tetap ada. Ketika ziarah kubur untuk beribadah kepada selain Allah, meminta kepada orang yang di alam kubur, ya, meminta apapun itu, taib, hati-hati. Ya, itu bisa terjatuh ke dalam kesyirikan, bisa terjatuh ke dalam kekufuran. Ya, kalau kita meminta kepada orang yang sudah tidak ada, meminta kepada orang yang sudah tidak mampu untuk memberikannya, itu adalah satu perkara kekufuran, ya, kesyirikan. Kenapa? Karena yang mampu memberikan segala sesuatu hanya Allah. Taib. Ketika kita mintakan kepada selain Allah, ya, itu bisa berbahaya. Boleh minta kepada manusia, boleh, selama mereka masih hadir dan mereka masih mampu pada perkara yang mereka mampu. Minta tolong, misalnya minta bantuan, minta nasihat dan lain sebagainya, bisa. Tetapi kalau sudah tidak ada, berarti sudah tidak mampu lagi. Termasuk siapa? Rasulullah SAW sudah tidak ada. Orang-orang soleh itu pun sudah tidak ada. Ya, mereka sudah tidak lagi mengurusi kita. Taib, mereka mengurusi dirinya masing-masing, ya, sehingga tidak ada kesempatan bagi kita untuk beribadah kepada atau meminta kepada orang-orang tersebut. Taib. Jadi ibadah setelah itu bisa teryakinkan oleh kita, ya, kita sudah paham betul tentang permasalahan ziarah kubur ini, sudah tahu hukum-hukum yang berkaitan dengannya, silakan ziarahi kubur. Ziarahi kubur dalam rangka apa? Ingat, ziarah kubur itu bukan untuk kangen-kangenan dengan orang tua, bukan, ya. Tapi kalau kita kangen orang tua, apa yang dilakukan? Bukan ke kuburnya, amal soleh sekarang, ya. Ingat nasihat-nasihatnya dulu, amalkan sekarang supaya mereka pun dapat pahalanya, ya. Demikian pula mintakan ampun untuk orang tua kita, ya. Jangan lupa doa Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan terus, ya. Itu kalau kita kangen sama orang tua. Bukan ke kuburnya nggak ada manfaat, ya. Ke kubur itu untuk apa? Agar kita ingat mati. Tujuan kita datang ke kubur agar kita ingat mati, ya. Kita semua akan mati nantinya. Taib. Nah, lantas bagaimana dengan nadran, ya, atau menghususkan datang ke kubur sebelum bulan Ramadan? Sayang, ya, sayang sekali. Kita bisa ke kubur kapanpun, ya. Kita bisa menziarahi kubur kapanpun. Kalau kita khususkan hanya di bulan Ramadan, kebayangkan bagaimana macetnya itu kuburan, ya. Tapi bagaimana banyaknya sehingga gak bisa kita melakukan hal-hal yang lainnya. Tapi itu satu perkara yang kurang tepat, ya, karena memang tidak disyariatkan pula, ya, tidak disyariatkan untuk mengkhususkan. Ingat pengkhususannya. Adapun ziarahnya, tapi Rasulullah mensyariatkan, ya, mensyariatkan lihat kubur supaya kita bisa mengingat mati. Tetapi ketika kita khususkan pada waktu-waktu tertentu, maka butuh kepada dalil, ya, butuh kepada dalil yang benar, dalil yang sahih bahwasanya hal tersebut dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seperti itu Bapak mungkin. Ya, mangga ibu yang mau bertanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Pak Ustadz dikasih keberkahan sama Allah dan jamaah Masjid Baitur Rahman. Amin. Pak Ustadz izin tanya, dosa besar yang nggak puasa tanpa alasan. Yang ke Bukit Gunung itu tadi ada yang menanya suara apakah itu, jeritan apa, penduduk neraka. Lalu aku pun dibawa pergi dan mendapat satu kaum yang tergantung balik, mulut mereka sobek terbelah dan mengucurkan darah. Lalu kaumnya, siapakah mereka? Itu orang menjawab, mereka adalah orang-orang yang terbuka puasa sebelum waktunya, sangat berat yang tidak puasa sengaja. Nah, yang mau ditanyakan, yang hukuman itu seberat itu di neraka itu dosa sebelum ditobati itu apa Pak Ustadz? Itu hukuman sampai seberat itu di nerakanya gitu. Kan dosanya itu nggak puasa sengaja segede gitu itu siksaan yang itu di neraka itu sudah ditobati atau belum itu gitu. Nah, yang keduanya, seorang yang beriktikaf tidak dibenarkan menjenguk orang sakit atau mengantar jenazah atau meninggalkan tempat beriktikaf. Nah, yang itu yang mau ditanyakan, sampai iktikaf itu manakah yang harus didului, ibadah itu atau iktikaf ya, apa yang melayat orang sakit, tajiah sama yang meninggal gitu Pak Ustadz. Baik. Jadi pertanyaan Bu tadi ya, apakah itu dosanya sudah taubat atau belum? Ya jelas taubat itu salah satu cara untuk kita berusaha untuk agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dan salah satu adab kita ketika bertobat harus besar harapan kita ya bahwasanya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun kita belum tahu, nggak bisa memastikan Allah pasti menerima taubat kita. Tetapi ya harus kita bertaubat dari setiap dosa. Dan berusaha benar di dalam taubatnya ya. Jadi yang diazab tadi itu mereka yang belum bertaubat. Ya, mereka yang tidak bertaubat dari dosanya ketika mereka meninggalkan saum dengan tanpa uzur. Taib, seperti itu Bu ya. Kemudian yang selanjutnya masalah i'tikaf. Perlu diketahui i'tikaf ini amalan sunnah ya, bukan amalan yang wajib. Demikian pula i'tikaf itu tidak harus full 10 hari walaupun afdalnya demikian ya, afdalnya demikian, full 10 hari nggak keluar-keluar kecuali untuk hajah-hajah kebutuhan mendesak ya, kebutuhan yang manusiawi yang mendesak. Misalnya masjidnya jauh dari toilet ya, dia perlu untuk ke toilet misalnya, hal-hal seperti ini boleh dia keluar. Tetapi sekali lagi ini bukanlah amalan yang wajib. Adapun seperti jenazah ya, hal-hal yang lainnya, mana yang lebih utama dilihat. Kalau seandainya tidak ada yang bisa melaksanakan kecuali dirinya, maka keluar dari masjidnya ya, memandikan jenazah. Ingat, memandikan jenazah, mengurusi jenazah hukumnya apa? Wajib kifayah ya. Kalau nggak ada yang melaksanakan, satu kaum semuanya berdosa. Sehingga kalau misalnya nggak ada yang bisa melaksanakan, dia harus yang turun melaksanakan kewajiban tersebut meskipun sedang i'tikaf, dan i'tikaf sunnah ya. Lalu apakah boleh misalnya sehari pertama i'tikaf, qadarullah nggak bisa, memang ada keperluan, akhirnya keluar dan batal i'tikafnya, misalnya seperti tadi memandikan jenazah dan sebagainya, boleh masuk lagi? Boleh ya, boleh dia. Jadi nggak ada batasan i'tikaf itu harus 10 hari full, nggak. Boleh misalnya berapa hari, bahkan mungkin beberapa waktu di malam hari dia niatkan untuk i'tikaf ya, itu pun termasuk dalam i'tikaf ya, itu pun termasuk ke dalam i'tikaf. Jadi boleh bagi seseorang melaksanakan ibadah i'tikaf dengan cara seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu mungkin Ibu. Syukron, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Taib, mangga silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mangga, waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau nanya, kan ada hadis kalau nggak salah perkara sholat tarawih Rasul pernah libur gitu istilahnya. Aku takut jatuh hukum wajib untuk kalian. Maksudnya kita di sini apa harus meniru Rasulullah? Ya harus ada liburnya gitu maksudnya. Di kala bulan Ramadan jaga-jaga aja kan. Soalnya ada hadisnya kan. Sekiranya begitu saja Pak Ustaz. Taib. Jadi begini, Rasulullah SAW ya, beliau menghadiri sholat tarawih berjamaah hanya 1 kali. Ya, perlu diketahui. Betul, alasannya supaya beliau khawatir bahwasanya perkara tersebut dianggap wajib oleh para sahabat. Keadaannya bagaimana? Para sahabat adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, keadaannya ketika zaman itu syiar Islam itu sudah benar-benar hidup. Taib. Orang itu sudah gak malu menampakkan dirinya sebagai seorang muslim. Kalau sekarang bagaimana? Aduh, subhanallah ya, mau pakai peci aja kayaknya malu-malu ya, mau pakai baju koko aja kayaknya malu. Taib. Sampai seperti itu ya, kaum muslimin zaman sekarang sampai seperti itu, mau menampakkan keislaman itu kayaknya aduh, subhanallah ya. Para jemaah sekalian, jangan sampai orang butuh waktu lebih dari 2 detik untuk meyakini bahwasanya kita ini muslim. Bisa dengan pakaian misalnya ya, bisa dengan tutur kata, dengan bahasa, baru ketemu langsung ucapkan assalamualaikum ya, tunjukkan akhlak adab Islam ya. Seperti itulah syiar Islam harus ditunjukkan. Nah, keadaan Rasulullah SAW menemukan para sahabat dalam keadaan bertakwa dengan ketakwaan yang luar biasa ya. Jadi syiar Islam sudah tersebar gitu. Nah, kalau kita sekarang sebetulnya sekali lagi, sholat tarawih sunnah hukumnya ya, boleh di rumah, boleh dilaksanakan di rumah. Lalu apakah afdol di masjid? Kalau kita merasa dengan sholat tarawih di masjid kita bisa menebarkan syiar Islam ya, bisa menghidupkan semangat kaum muslimin, ya enggak? Kan kita ikut semangat tuh, lihat kaum muslimin berbondong-bondong datang ke masjid itu, masya Allah luar biasa, indah, nikmat lihatnya. Kita pun ke bawah senang, ke bawah semangat gitu. Malu kita nggak ikut bareng-bareng sama mereka untuk masuk ke masjid, kan seperti itu kan? Ya, saking besarnya syiar sholat tarawih berjamaah di masjid ini. Maka Allah alam yang afdol untuk zaman kita sekarang, kita sholat tarawih di masjid, ya, sholat tarawih di masjid. Untuk sesekali misalnya mau sholat di rumah, ya sekali lagi itu bukan wajib, ya, ini bukanlah wajib, hanya secara afdol saja, secara afdol saja. Seperti itu, wallahu alam. Ya. Maaf, Tad. Ya. Afwan. Enggak. Satu terakhir aja ini. Apa ada dalilnya tidak, dan apa masuk sunnah tidak, selaku mayoritas umat muslim dari kebanyakan kalangan di sini, bahwa mau ke depan itu mau menghadapi bulan suci Ramadan, bahwa harus bersih keramas apa gimana, ada dalilnya atau tidak? Masya Allah. Waalaikumsalam. Bersih ya, itu dilakukan oleh kita kapan? Hanya ketika setelah janabah ya. Bagi para wanita setelah bersih dari haid. Adapun di luar itu tidak ada. Termasuk sholat Jumat ada ya, sholat Jumat ada sebagai ulama yang mewajibkan mandi untuk sholat Jumat itu ya, wallah alam ya, di antara pendapat yang paling kuatnya adalah mandi wajib. Mandi untuk sholat Jumat termasuk mandi wajib. Adapun selain itu nggak ada ya, termasuk untuk bulan Ramadan tidak ada apa istilahnya, adus ya, padusan. Itu karena dari dulu kita ternyata nggak ada dalilnya, Pak. Yang ada dalilnya. Kalau mandi pengen cuman untuk bersih aja, nggak ada niatan untuk mengamalkan, itu silakan, boleh ya. Tetapi kalau ada keyakinan ini harus kita bersihkan, keyakinan ini nggak ada dalilnya sebelum Ramadan harus mandi dulu. Ya. Wallahu alam. Mungkin sudah cukup, Pak ya, Ibu. Satu lagi. Oh, ada satu lagi, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah mengkodo puasa di bulan selain Ramadan, apakah pahalanya sama dengan puasa di bulan Ramadan? Masya Allah. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Iya. Perlu diketahui ya, mengkodo artinya menggantikan, Ibu ya. Maka sama, pahalanya pun sama. Pahalanya sama seperti ketika dia berpuasa di bulan Ramadan ya, karena pada hakikatnya apa hukumnya mengqadha? Wajib ya, berarti amalan wajib
pahalanya sama ya. Ingat, amalan wajib itu amalan-amalan yang pahalanya besar sekali ya. Jadi jangan sampai kita menganggap remeh ya, dan harus bersukacita, berbahagia mengamalkan amalan wajib, termasuk mengqadha saum Ramadan ya, sama pahalanya Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Taib, cukup mungkin insyaallah Bapak. Oh Bapak, mangga. Taib, ya, masya Allah. Kenapa tidak ayuhan nas? Yang pertama, ya ayat ini ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, taib. Sebelum kita jawab, perlu kita ketahui, Bapak, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kerjakan, ya, dari sifat-sifat fi'liyah. Jadi Allah itu punya sifat dzatiyah, punya sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah seperti Allah Subhanahu Wa Taala memiliki mata, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki tangan dan lain sebagainya yang sesuai dengan datang dalilnya. Kita tetapkan itu sesuai dengan dalilnya yang datang. Adapun sifat fi'liyah seperti Allah berbicara, yang mana Al-Qur'an termasuk di antara kalamullah. Nah, terhadap sifat-sifat fi'liyah Allah kita tidak boleh mempertanyakan, itu yang pertama. Ya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan, telah menetapkan demikian, apa jawaban kita? Sami'na wa ata'na. Itu yang pertama harus kita katakan. Adapun wallahu alam ya, secara jelas kenapa dikatakan ya ayyuhalladzina amanu di sini? Ini bentuk pemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang beriman. Ya, ini bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa terhadap orang-orang yang beriman, dan besarnya besarnya manfaat kalau kita punya iman, sampai oleh Allah dikasih kesempatan untuk ibadah saum. Adapun orang yang nggak beriman, nih orang-orang kafir, orang-orang di luar sana, nggak merasakan mereka nikmatnya saum, bahkan mereka mencibir, ya nggak, ya, mereka bahkan mengejek, mencela. Belakang-belakang ini kita dapatkan kan celaan mereka, orang-orang yang berpuasa demikian dan demikian, kata orang-orang kafir. Tapi itulah karena mereka nggak dimuliakan oleh Allah dengan keimanan, nggak dimuliakan dengan ibadah saum ini. Seperti itu Bapak. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ya. Taib, insyaallah mudah-mudahan bisa bermanfaat Bapak Ibu ya semuanya. Bagi kita semua, ayo kita semangat menghadapi bulan Ramadan, kita ibadah. Mudah-mudahan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya untuk kita semua. Taib, demikian pula mudah-mudahan kita semua berkumpul terus menerus dengan Allah, dengan Nabi kita Muhammad nanti ya di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Taib, saya bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari segala kesalahan, demikian pula saya mohon maaf dari segala kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.